Pemirsa, kami hadirkan sorotan berita satu sore terkait dengan program makan bergizi gratis yang akan dipandu oleh rekan saya, Anissa Fauzia. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program berita satu sore hari ini. Saya Wilson Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. BTV, televisi paling menghibur. Sampai jumpa. Ya pemirsa, uji coba makan bergizi gratis telah diselenggarakan di beberapa daerah. Selain uji coba itu, pemerintah akan memulai pelaksanaan program makan bergizi gratis pada Januari 2025 mendatang. Keterlibatan dan peranan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mensukseskan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Lewat program ini pemirsa, Presiden ingin mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak Indonesia dan juga tentunya membentuk sumber daya manusia unggul. Selengkapnya pemirsa akan kami bahas dalam sorotan berita satu sore. Setelah melalui masa uji coba di berbagai daerah sejak Oktober 2024, pemerintah memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis secara serentak akan dilaksanakan pada 2 Januari 2025. Uji coba telah dilakukan secara intensif, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan, dan pelaksanaan di sekolah. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo ingin mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, dan membentuk sumber daya manusia unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada akhir November 2024, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran makan bergizi gratis Rp10.000 per anak setiap harinya. Presiden menyatakan keputusan dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki 3 hingga 4 orang anak. Dengan demikian, setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis sebesar Rp30.000 per harinya untuk setiap keluarga. Keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4. Berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta. Pemerintah menganggarkan Rp71 triliun pada program makan bergizi gratis tahun 2025. Targetnya, ibu hamil, menyusui, dan balita hingga anak sekolah sekitar 52% dari seluruh jenjang pendidikan. Dan terakhir, santri di pesantren. Ya, hari ini luar biasa sekali. Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini, dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren, dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin ya Pak ya, 3 kali sehari ya, mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan lah untuk pondok-pondok. Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan sedang mempersiapkan produksi pangan yang nantinya akan dihilirisasikan untuk program makanan bergizi gratis. Arief memastikan upaya tersebut tidak akan mengurangi kesejahteraan petani di Indonesia yang menjadi bagian dari kerjasama program pemerintah. Kalau langsung ke sumbernya, ke source-nya, ya, volumenya banyak, biasanya harganya bisa lebih baik tanpa mengurangi kesejahteraan petani. Ya, kita nggak bicara supermarket. Kalau bicara supermarket pasti middle atau high gitu ya marketnya. Tapi kalau kita bicara langsung kepada petani, peternak, hanya nanti kurasinya yang harus produk speknya yang harus disamakan. Lebih lanjut, Arief menyampaikan kesiapan program makan bergizi gratis diserahkan kepada Badan Gizi Nasional.
Adapun pihaknya saat ini terus mempersiapkan produksi pangan yang salah satunya akan dihilirisasi untuk program makan bergizi gratis. Seneng nggak tadi dapat makan siang? Rasanya gimana? Rasanya enak banget, Pak. Enak banget, Pak. Uji coba makan bergizi gratis telah diselenggarakan di beberapa daerah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun beberapa kali meninjau pelaksanaan uji coba. Di SMK Negeri 3 Tangerang, Banten misalnya, Wapres Gibran memberikan apresiasi kepada pihak sekolah atas kontribusinya dalam menyiapkan dan menyajikan paket menu bergizi. Wapres menilai model pelibatan pendidikan kejuruan pada program ini tidak hanya akan mendorong peningkatan gizi anak, tetapi juga kapasitas pembelajaran bagi siswa. Salah seorang siswa jurusan Tata Boga SMK Negeri 3 Tangerang menyatakan, penyediaan MBG dari sekolah memperkaya praktik langsung para siswa, khususnya pengalaman menyiapkan makanan sehat dalam jumlah banyak, sekaligus pengemasan dan penyajiannya. Siswa dilibatkan kelas 11 untuk proses pembuatan makanan bergizi dan gratis ini. Kita persiapan dari jam 4 pagi untuk mulai masak dari jam 6 pagi. Menunya ada nasi putih, ayam teriyaki, tumis buncis wortel dan bakso, tahu goreng, susu dan pisang. Untuk penyajiannya, untuk makan siang dari jam 10 sampai jam 12. Tentunya ada, apalagi kita masak dalam jumlah besar, menambah pengalaman untuk masak, baking, dan lain-lain. Para siswa juga menilai program makan bergizi gratis sangat bermanfaat. Bermanfaat banget ya, karena untuk kita kaum pelajar bisa sedikit menyisihkan uangnya untuk dipakai untuk menabung. Karena yang biasanya uangnya dipakai untuk membeli makanan, jadi tidak perlu membeli makanan karena sudah dapat. Dari beberapa kali memantau uji coba, Wapres Gibran menyatakan program makan bergizi gratis mendapatkan banyak dukungan, tak terkecuali dari kaum perempuan. Menurut Wapres, ibu-ibu menjadi kelompok yang paling mendukung dan antusias ketika menjalankan simulasi program di sejumlah sekolah. Ini tanggapannya luar biasa sekali. Dan yang paling mendukung, paling mensupport program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya. Tapi tahun depan insya Allah ini akan berjalan, dan saya mohon para sahabat Pak untuk ikut mengawal program ini. Tak hanya sekolah, siswa, dan orang tua, dukungan juga datang dari banyak instansi dan organisasi. Salah satunya adalah Fatayat Nahdlatul Ulama, sayap organisasi NU. Fatayat NU bahkan sudah digandeng pemerintah untuk terlibat di wilayah Jawa Timur. Fatayat pimpinan wilayah di provinsi yang diajak terkait dengan program itu. Provinsi Jawa Timur, penyediaan untuk makanan gratisnya. Ya. Sudah sejak kapan? Sekitar 1 bulan kurang lebih lah ya, mungkin sebelum acara ini. Ya. Contoh kolaborasi pemangku kepentingan untuk program makan bergizi gratis juga ditunjukkan TNI Angkatan Udara. Kepala Staf Angkatan Udara memerintahkan semua pangkalan Angkatan Udara atau Lanut ikut menyukseskan program makan bergizi gratis. Makanan dimasak dan disiapkan di dapur Lanut. Setelahnya, makanan langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah. Sudah instruksikan ke seluruh para komandan Lanut untuk menyiapkan. Hanya nanti tentunya dapur ini mana yang dipilih oleh BGN itu tidak semua. Ada syarat-syarat khusus. Jadi tidak semua kita siapkan dapur, nanti di asesmen dilihat. Kalau tidak memenuhi syarat, nanti akan kita perbaiki supaya itu bisa memenuhi syarat. Intinya Angkatan Udara ingin berkontribusi di dalam program makan siang bergizi. Sementara Ketua Komisi 2 DPR RI mengimbau pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran program makan bergizi gratis. Menurutnya, semua pihak yang terlibat harus bersiap karena program akan mulai dilakukan Januari 2025.
Melalui kolaborasi multi pihak, diharapkan program makan bergizi gratis dapat menjadi langkah konkret menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045, yaitu bangsa yang sehat dan berdaya saing tinggi. Program makan bergizi gratis diyakini bakal mendatangkan banyak manfaat bagi berbagai kelompok masyarakat. Hasil positif selama proses uji coba terpancar dari antusiasme masyarakat di berbagai daerah. Peneliti KOR Indonesia Spesialisasi Pertanian dan Industri, Eliza Mardian, yang melakukan riset langsung di lapangan, menjelaskan 3 alasan utama mengapa masyarakat di daerah mendukung program MBG. Pertama, ibu-ibu di daerah merasa senang karena anak-anak mendapatkan makanan bergizi yang secara tidak langsung meningkatkan minat dan semangat anak-anak untuk bersekolah. Selain itu, di beberapa daerah, ibu-ibu yang sebelumnya tidak memiliki kegiatan ekonomi di rumah kini memperoleh tambahan pendapatan jika ikut terlibat dalam penyediaan makanan bergizi gratis. Program ini juga turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi gizi yang seimbang dan gaya hidup yang sehat. Nah, dengan adanya MBG ini mereka happy sebetulnya. Karena pertama, anak-anak mereka dapat makanan, dan kedua, anak-anak mereka jadi semangat sekolah dan mendapat makanan dan juga susu. Dan yang ketiga, ibu-ibu ini yang asalnya tidak ada berkegiatan di rumah, mereka jadi ada tambahan pendapatan. Karena mereka kan digaji ya, istilahnya gaji harian gitu dari untuk upah masak di rumah tangga, di level rumah tangga yang biasanya mereka kurang aware terhadap konsumsi buah atau susu. Mereka dengan adanya program MBG ini secara tidak langsung itu turut mengedukasi mereka untuk makan sehat, bergizi gitu, seimbang. Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, yakin program MBG akan menciptakan lapangan kerja baru. Walaupun makan bergizi gratis pasti menciptakan lapangan kerja baru, perekonomian daerah baru, ya kan? Karena ada tambahan permintaan di situ. Misalkan ada BGN ingin menciptakan satuan tugas per kabupaten, ya pasti akan ada permintaan di situ, akan ada tambahan tenaga kerja di situ. Nah, ataupun UMKM ya dia mendapatkan program ini untuk bisa menyediakan, pasti mereka meng-hire orang baru untuk bisa menambah skala usahanya. Target yang disasar program MBG adalah para pelajar mulai dari tingkat dasar hingga menengah, serta para ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam proses implementasi MBG, pemerintah bekerja sama dengan banyak pihak dari elemen masyarakat, termasuk diantaranya para petani dan peternak di daerah-daerah di Indonesia.